Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yorul Anam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan telaah pustaka. Telaah pustaka dibagi menjadi tiga, yaitu kajian pustaka, kajian empiris, dan hipotesis. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan atau informasi dalam melakukan penelitian. Kajian literatur atau kajian pustaka berisi deskripsi mengenai bidang atau topik tertentu. Ada beberapa proses untuk kajian pustaka ini. Yang pertama, menentukan variabel penelitian. Variabel yang baik adalah variabel yang masih relevan dengan penelitian, bisa diukur dan diamati. Yang kedua, mengambil sumber referensi. Yang ketiga, menyortir referensi relevan. Jika referensi telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu memilih referensi mana yang akan digunakan dan benar-benar relevan dengan topik penelitian. Yang keempat, mencari dan membandingkan variabel. Yang kelima, mengambil dan membandingkan variabel. Karena kedudukan variabel sangat penting di dalam sebuah penelitian, maka para peneliti harus menguji, mengambil, menentukan, dan membandingkan posisi dari variabel yang digunakan. Yang keenam, membaca topik penelitian. Yang selanjutnya, memaparkan teori. Setelah itu, yang ke-9, cantumkan sumber dari referensi yang dikutip. Berikutnya ada kajian empiris. Apa itu kajian empiris? Kajian empiris adalah proses pengamatan terhadap suatu fenomena yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian empiris dapat diterapkan di beberapa bidang atau disiplin ilmu seperti ilmu ekonomi, sosial, sains, dan kesehatan. Kajian empiris dapat diartikan sebagai proses investigasi yang dilakukan dengan serangkaian tahapan untuk menemukan fakta atau solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Proses telaah empiris. Yang pertama, kita melakukan observasi. Pada tahapan ini dilakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dan menyelidiki penyebabnya. Berikutnya yang kita harus lakukan yaitu tahap induksi. Pada tahapan ini dilakukan perumusan hipotesis sebagai penjelasan umum dari fenomena yang diamati sebelumnya. Yang ketiga, tahap deduksi. Tahapan ini merupakan tahapan eksperimen yang berperan untuk menguji hipotesis. Selanjutnya, tahapan pengujian. Tahapan ini menjadi proses pengujian hipotesis melalui pengumpulan jenis data penelitian. Dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Tahapan ini menjadi tahap interpretasi data dan perumusan teori terkait hasil eksperimen sebagai penjelasan dari fenomena yang diamati. Ada beberapa langkah untuk kita perancangan model atau kerangka berpikir. Yang pertama, mengidentifikasi variabel penelitian. Tahap pertama dalam pembuatan kerangka berpikir penelitian adalah mencari variabel dari penelitian. Yang kedua, mencari hubungan antar variabel. Yang ketiga, mencari literatur. Literatur atau referensi yang bisa diambil biasanya dari seperti buku, jurnal ilmiah, hasil wawancara, sampai laporan pemerintah. Selanjutnya, membahas teori. Seperti diketahui, suatu penelitian harus menggunakan teori untuk dapat menguatkan topik dari penelitian tersebut. Selanjutnya, membuat kesimpulan. Kesimpulan sebisa mungkin ditulis dengan singkat, padat, dan menjelaskan. Dan yang terakhir, membuat gambaran kerangka berpikir. Setelah semuanya sudah tersusun sesuai dengan tujuan penelitian selanjutnya adalah menggambarkan kerangka berpikir sesuai dengan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Umumnya, kerangka berpikir berupa diagram atau bagan. Dari visualisasi mengalir tersebut dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki hubungan yang saling terkait dan memaparkan teori yang menguatkan topik yang dipilih. Nah, kali ini kita masuk ke hipotesis.
Pengertian hipotesis atau definisi hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji atau diteliti. Penelitian ini berdasarkan data yang diambil dari sampel penelitian. Sementara itu, secara statistik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan parameter yang diuji melalui sampel statistik. Ada beberapa jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis ini berisi dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Yang kedua, hipotesis komparatif. Jenis hipotesis selanjutnya ini hipotesis komparatif. Dugaan sementara ini berisi perbandingan antara dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Jenis hipotesis asosiatif yang hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Berikutnya ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan matematis tentang populasi yang diteliti. Hipotesis ini dinyatakan dalam simbol-simbol matematika. Jadi, pernyataan mengenai hubungan variabel digambarkan dalam simbol matematika. Dan yang terakhir, hipotesis penelitian. Hipotesis ini disebut juga hipotesis substantif. Mengapa? Karena hipotesis ini berisi pernyataan mengenai relasi dua variabel atau lebih. Dan jika kita perhatikan, hipotesis ini sama dengan hipotesis asosiatif. Hipotesis ini tidak dinyatakan dalam bentuk simbol matematika, tapi dalam bentuk kalimat. Adapun cara kita untuk membuat hipotesis. Untuk membuat hipotesis, seorang peneliti harus menggali banyak sumber informasi. Jadi, peneliti harus punya informasi yang banyak mengenai masalah yang akan dipecahkan. Caranya dengan membaca banyak sumber literatur. Yang kedua, peneliti harus mampu membaca keterangan atau informasi yang didapatkan. Tak hanya itu, peneliti harus mampu menemukan benang merah antara satu informasi dengan informasi lainnya. Yang ketiga, peneliti harus punya kemampuan untuk menghubungkan setiap fenomena yang ditemukan dan menyesuaikannya dengan teori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.